penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat maupun kelompok yang telah menyepakati aturan atau norma sosial tersebut. Ciri-ciri perilaku menyimpang. Yang pertama, melanggar hukum. Kedua, bertentangan dengan norma-norma sosial yang diterima. Yang ketiga, mengganggu lingkungan atau orang lain. Dan masih banyak lagi ciri-ciri perilaku menyimpang lainnya. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial. 1. Penyimpangan sosial berdasarkan sifat. A. Penyimpangan positif, yaitu perilaku yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya, emansipasi wanita dan aksi demo. B. Penyimpangan negatif, yaitu perilaku yang melanggar norma sosial dan membahayakan masyarakat atau individu lain. Contohnya, pencurian, perampokan, korupsi, dan bolos sekolah. Penyimpangan berdasarkan perilaku. A. Penyimpangan individual atau individual deviation, yaitu menyimpang yang dilakukan oleh satu individu. Contohnya, ketika seorang siswa di sekolah menyontek ketika mengerjakan ujian. B. Penyimpangan kelompok atau group deviation, yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh sekelompok orang, dan biasanya juga didasari perasaan dan juga dorongan secara kolektif. Contohnya, para siswa SMA yang melakukan aksi tawuran. C. Penyimpangan campuran atau combined deviation, yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang atau individu yang merupakan bagian dari suatu kelompok. Contohnya, seseorang yang memutuskan untuk bergabung ke organisasi atau kelompok ekstremis agama sehingga pandangan individu sudah tertutup dengan nilai-nilai yang ditanam oleh organisasi tersebut. Jenis-jenis perilaku penyimpangan sosial. 1. Perilaku menyimpang primer. Perilaku menyimpang primer adalah perilaku menyimpang sosiologi yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku dan dapat menyebabkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Contohnya, tindak kejahatan seperti pencurian, pemerkosaan, dan perampokan. 2. Perilaku menyimpang sekunder. Perilaku menyimpang sekunder adalah perilaku yang tidak langsung melanggar norma-norma sosial, namun merupakan respon atau akibat dari perilaku menyimpang primer. Contohnya, perilaku menyimpang remaja, yakni penyalahgunaan narkoba oleh individu yang mengalami stres akibat tindak kejahatan yang dialaminya. Penyebab penyimpangan sosial. 1. Perubahan nilai dan norma sosial. 2. Proses sosialisasi yang tidak sempurna, serta faktor-faktor seperti faktor biologis, psikologis, budaya, lingkungan, dan lainnya. Teori penyimpangan sosial. 1. Teori differential association. Dalam teori yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland di tahun 1939, dijelaskan bahwa penyimpangan perilaku dipengaruhi oleh interaksi sosial yang terjadi antara individu dan lingkungan sosial mereka. 2. Teori labeling. Teori ini dikembangkan oleh sosiolog seperti Howard Becker dan Edwin Lemert. Menurut teori ini, individu dapat berperilaku menyimpang karena mereka diterima sebagai menyimpang oleh lingkungan sosial mereka. 3. Teori anomi. Teori ini mengatakan bahwa perilaku menyimpang terjadi karena tidak adanya keterkaitan antara tujuan dan cara yang telah ditetapkan dan dibenarkan oleh struktur sosial. 4. Teori fungsi. Teori ini dikembangkan oleh sosiolog seperti Emil Durkheim dan Robert Merton. Menurut teori ini, perilaku yang menyimpang merupakan hasil dari perbedaan antara tujuan sosial dan alat yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. 5. Teori konflik. Teori konflik mengatakan bahwa perilaku yang tidak normal atau menyimpang adalah hasil dari konflik antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda, seperti kelas, ras, dan gender. G. Dampak penyimpangan sosial. A. Perilaku penyimpangan sosial dikecualikan dari lingkungan masyarakat yang ada. B. Menciptakan batasan antara kelompok lingkungan yang satu dengan yang lain karena adanya parameter sosial. C. Munculnya kelompok baru yang beranggotakan para penyimpang sosial karena dikecualikan. Cara mengatasi perilaku menyimpang. Terapi perilaku, edukasi melalui sosialisasi, perlakuan positif, mediasi, dan konseling. Jadi kesimpulannya, dengan mempelajari tentang penyimpangan sosial, kita jadi mengerti bahwa hal tersebut bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Namun, walaupun seseorang telah melakukan penyimpangan sosial atau sikap menyimpang, bukan berarti individu tersebut tidak dapat berubah. Jika seorang tersebut memiliki keinginan dan mengakui kesalahan yang telah dilakukannya, maka kita sebagai orang-orang yang ada di sekitarnya harus dapat membantunya menjadi pribadi yang lebih baik.